Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Khairinisa, NIM 1319172 dari kelas 19C1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai problematika sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan meningkat secara pesat, karena pendidikan menjadi tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu bangsa dikatakan maju ketika pendidikannya tertata dengan baik dan melahirkan generasi penerus yang cerdas agar dapat mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Di antaranya, yang pertama, mahalnya biaya atau dana pendidikan. Biaya pendidikan bukan hanya biaya untuk membayar pendidikan di lembaga formal maupun informal. Biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan juga termasuk ke dalamnya. Tidak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menjadi masalah pertama yang dihadapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan seringkali anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, sekolahnya akan diterbengkalaikan. Hal ini karena dari pihak orang tua sudah ternyanggupi biaya sekolah dan lebih mementingkan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor utama dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Hal ini disebabkan karena penyebaran alokasi dana program pendidikan yang tidak tersebar secara merata. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai juga sebuah permasalahan pendidikan di Indonesia. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh sudah tak layak dipakai untuk proses pembelajaran, tidak memiliki fasilitas seperti kursi, meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat-alat penunjang lainnya, yang mengakibatkan kurang optimalnya pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang ketiga yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidik. Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan, karena guru adalah seorang pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuannya, supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya. Tugas utama seorang guru ialah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi anak didiknya. Apabila guru yang mengajar tidak terlatih, maka proses belajar mengajar akan terhambat. Hal ini karena guru yang mengajar tidak terlatih atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar. Dan apabila tidak segera diatasi, maka akan mengakibatkan anak-anak merasa kurang mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Sedangkan tujuan awal adanya pendidikan itu ialah untuk menambah ilmu pengetahuan agar suatu saat nanti anak-anak penerus generasi bangsa bisa memajukan bangsa dan negaranya. Permasalahan yang keempat, kurangnya bahan belajar mengajar. Faktor selanjutnya yang perlu ada untuk proses pembelajaran yaitu bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang masih menjadi masalah adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki buku pelajaran untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Agar pembelajaran di dalam kelas dapat lebih optimal, siswa membutuhkan buku pelajaran, buku latihan, dan berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas belajar yang lebih baik.
Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum terbaru yang sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal, dan ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para siswa. Agar dapat mengatasi permasalahan tersebut, seharusnya pemerintah menyediakan buku pelajaran gratis yang dapat digunakan oleh siswa dan guru, dan memperbaiki sarana perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran.